Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Marajal Bahrain, guru SD Negeri Bruno, dan saat ini merupakan salah satu peserta pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Muhammad Fitriansyah, SSI, Kepala Sekolah SD Negeri Batu Bolong, Kecamatan Praia Barat Daya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, begini Bapak, maksud saya menemui Bapak pada hari ini untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Jadi nantinya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak seperti ini. Pertanyaan pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah SD Negeri Batu Bolong, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral seperti itu? Ya, tentunya di dalam kita memimpin banyak sekali kita temukan gejolak-gejolak hati ya, baik yang berkaitan dengan dilema etika maupun bukan moral. Ya, tapi yang menjadi yang menjadi sebuah dilema yang sangat akut mungkin ya, ketika kita dihadapkan oleh kasus tentang dilema etika. Kalau bukan moral mungkin mungkin bisa kita pilah kalau itu. Sedangkan kalau dilema etika memang kita lihat dulu ketika karena dilema etika memperdebatkan atau membenturkan kebenaran melawan kebenaran, tentunya kita mengidentifikasi keputusannya harus melihat sejauh mana dampak penyebab ya, dampak. Kalau kita mengambil keputusan yang ini, dampaknya apa atau penyebabnya kenapa? Kalau kita mengambil keputusan yang ini, dampaknya bagaimana? Itu salah satu cara saya mengidentifikasi sehingga saya bisa memberikan sebuah keputusan. Kalau boleh saya ini contohkan ya, saya beberapa masalah atau beberapa dilema etika yang saya temukan seperti ini. Ya, terkait masalah antara keadilan versus kesetiaan gitu kan, kemudian individu melawan orang banyak atau masyarakat, kemudian apalagi antara kebenaran melawan kesetiaan. Itu sering sih yang saya temukan di tempat kerja seperti ini. Berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan terkait permasalahan yang Bapak ceritakan tadi seperti itu? Ya, saya ambil contoh misalnya salah satu mungkin antara keadilan versus rasa kasihan ya. Saya menemukan kadang ada guru yang sakit gitu kan, atau berhalangan karena apa gitu ya. Kemudian anak tidak mendapatkan keadilannya untuk mendapatkan pendidikan karena si guru ini tidak masuk gitu. Sedangkan saya tidak bisa juga mengintervensi si guru ini karena kondisinya sakit gitu ya. Atau ada pekerjaan lain. Ya, atau ada pekerjaan lain yang mungkin tanda kutip lebih penting gitu ya, mendesak. Itu kadang yang dilema saya juga itu kan ya, anak harus tetap belajar untuk mendapatkan keadilan atau haknya sebagai murid ya. Di satu sisi juga saya sebagai pemimpin juga mau nggak mau ya dengan memaklumi kondisinya itu yang sering saya hadapi gitu. Sehingga ya saya lihat dulu kalau misalkan kondisinya begini ya saya tanyakan kadang ke gurunya, kalau memang masih bisa memungkinkan untuk ibu masuk atau bapak masuk dulu atau memberikan tugas. Tapi kalau nggak bisa ya mau nggak mau saya
ini saya gantikan. Minimal mencari guru pengganti. Oh lah. iya, betul, minimal mencari guru pengganti. Selanjutnya ini Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif begitu dalam pengambilan keputusan seperti itu pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Yang paling efektif itu kalau menurut saya yang sering saya alami itu saya lihat ininya. Akibatnya apa? Akibatnya apa ke depan ketika mengambil keputusan ini? Misalnya ada dua dilema. Ketika saya mengambil keputusan A, dampaknya apa? Ketika mengambil keputusan B, dampaknya apa? Sehingga mana yang lebih urgent untuk saya berikan keputusan, maka itulah yang saya jadikan sebuah keputusan sehingga tidak berdampak buruk ke depannya, baik orang yang bersentuhan dengan dilema etika tersebut, mungkin dengan gurunya nanti tidak berdampak buruk, dengan murid yang dihadapi dengan murid mungkin nanti tidak berdampak buruk juga. Jadi saya lihat di situ. Apakah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan ada tata kelola seperti misalkan ada jadwal seperti itu, ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus etika seperti itu? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya seperti itu? Ya. Saya biasanya begini. Kami di sekolah biasanya kadang dalam 1 bulan ada 2 kali rapat pertemuan bersama evaluasi. Di situ kami bahas terkait dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan sekolah. Kadang juga saya mengangkat di situ terkait ya kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika itu yang saya bahas itu Bapak Ibu mungkin saya saya sampaikan di situ. Kiranya mungkin lebih memprioritaskan sekolah tugas pokok daripada tugas pribadi mungkin. Saya biasanya seperti itu. Jadi ya kalau bisa dikatakan ada jadwal-jadwal tertentu tidak ada. Tapi ketika saya mengadakan ada rapat minimal 2 kali sebulan, saya sentuh itu. Disitulah dibuka rapat dewan guru tersebut. Disitulah kita bahas. Adakah seseorang gitu atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, tentunya ada. Ya, ada salah seorang guru yang ya kita istilahnya kita seniorkan karena melihat pengalaman beliau juga yang selama ini juga pernah memimpin beberapa sekolah gitu, sehingga pengalamannya juga banyak gitu, sehingga ya kadang saya bertanya walaupun saya sebagai pimpinan juga tidak kaku lah istilahnya, segan untuk minta masukan ke beliau karena ya saya seyogianya ya kita untuk berkonsultasi juga biar tidak ya dari masukan-masukan beliau kadang saya mempertimbangkan keputusan saya itu. Jadi banyak sering di rapat dewan guru juga mungkin kan dari guru ya betul mendapatkan masukan ya dari rapat dewan guru juga biasanya ada masukan seperti kemarin ada kelas kosong kelas yang kita kan sebenarnya kekurangan guru. Saya jujur saya pusing, saya dilema di situ. Ini di saat nah di situ juga dipertentangkan individual melawan orang banyak kelompok. Ada satu kelas karena kita kekurangan guru, satu kelas ini ya otomatis karena siswanya banyak gitu, jadi ada individu melawan kelompok. Saya harus menempatkan guru siapa guru yang cocok untuk saya tempatkan di kelas itu. Kalau saya tidak menempatkan guru itu artinya anak-anak abaikan gitu. Akhirnya ada masukan bagaimana kalau guru yang ini ya, alhamdulillah gurunya itu bersedia ya, alhamdulillah saya bisa memberikan keputusan jadi solusi lah ada teman-teman ya, selain guru senior tadi yang Bapak ya, sampaikan seperti itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi seperti itu, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika seperti itu? Ya, banyak sekali pelajaran itu. Bahwasanya kita sebagai seorang pimpinan selain tegas kita harus juga banyak sabar-sabar. Banyak bersabar, harus
Berpikir panjang. berpikir panjang, harus pikiran kita harus panjang. Jangan sampai hanya ego saja yang kita mainkan ya Tidak akan jalan. tidak akan jalan. Tapi kita harus berpikir panjang ke depannya bagaimana, dampaknya seperti yang saya bilang katakan tadi. Dampak ke depannya bagaimana? Atas keputusan Atas keputusan yang saya ambil itu yang menjadi kadang saya merenung. Kadang sambil tidur saya merenung kalau ini keputusannya menimbang-nimbang, banyak menimbang. Mungkin kalau saya berpikir pendek gitu ya akan banyak perselisihan, Ya. akan banyak masalah-masalah barunya. kontra ya Iya, terhadap keputusan Iya, tersebut betul. ya. Baik Bapak, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bergerak bermakna. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Marajal Bahrain, guru SD Negeri Grunung, dan saat ini merupakan salah satu peserta pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pada kali ini saya tidak sendiri, akan tetapi saya bersama Bapak Kepala SD Negeri Keling, yaitu Bapak Lalu Zainuddin Nasir, SPD GR. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak Marajal. Apa kabar hari ini Bapak, sehat ya? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Begini Bapak, maksud saya menghubungi Bapak pada hari ini karena saya ada tugas pendidikan guru penggerak pada modul 2.3 atau 3.1 seperti itu, untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Jadi nantinya saya akan mengajukan kepada Bapak beberapa pertanyaan seperti itu. Bisakah Bapak meluangkan waktu hari ini untuk saya? Insya Allah Pak Marajal, selama saya bisa membantu, saya siap membantu. Baik Bapak. Pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan ke Bapak, selama Bapak menjadi Kepala SD Negeri Keling, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi seperti itu kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu Bapak? Jadi begini Pak Marajal, keputusan yang biasanya kita ambil dalam kasus-kasus dilema etika maupun bujukan moral itu adalah dengan cara menganalisis apakah keputusan yang akan kita ambil itu antara benar PS salah, atau bujukan moral atau benar PS benar, atau dilema etika itu sendiri. Kalau dilema etika lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana, karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya. Baik, Jadi Bapak. begitu Pak Marajal. Okay. Selanjutnya ini Bapak, selama ini Bapak bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar seperti yang Bapak sampaikan tadi, atau mengandung nilai-nilai kebajikan seperti itu Bapak? Oh, jadi begini, sebelum keputusan itu diambil, jadi sebelum keputusan itu diambil, saya terlebih dahulu mengumpulkan fakta-fakta, siapa yang terlibat di dalamnya, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, dan membuat keputusan, kemudian merefleksinya. Jadi begitu Pak Marajal. Luar biasa ya, jadi Bapak betul-betul secara detail seperti itu ya, memperhatikan baik dari segi fakta, terus siapa yang terlibat seperti itu Bapak. Lalu begini Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan ketika mengambil keputusan selama ini seperti itu Bapak? Jadi dari pengalaman saya menjadi kepala sekolah, yang pertama yaitu dengan menimbang manfaat dari kedua keputusan, yaitu dilema etika yang terjadi.
Jadi menimbang dalam artian apabila keputusan itu diambil, apakah tidak mencemarkan nama baik sekolah atau pimpinan, dan manakah dari kedua keputusan tersebut yang kira-kira paling banyak disukai oleh warga sekolah. Di sana ada siswa, ada rekan guru, ada warga sekolah, dan semua yang ada di lingkungan sekolah itu sendiri. Jadi begitu Pak Maraja. Selanjutnya ini Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif begitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu Bapak? Dari hal-hal yang perlu yang sangat efektif menurut saya itu dengan menelaah. Jadi tadi sudah dijelaskan dari awal, yaitu mengidentifikasi, yaitu siapa saja yang terlibat, apakah keputusan itu bersifat urgent dalam kasus dilema, dan pengambilan pengambilan keputusan alternatif jika dilema etika itu tidak dilaksanakan, maka kita mengambil keputusan alternatif. Baik. Jadi begitu Bang Raja. Oke, Bapak. Selanjutnya tentunya dalam pengambilan keputusan begitu Bapak ya, pasti ada tantangan ya, pasti ada tantangan yang Bapak hadapi lah seperti itu. Kira-kira apa saja tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu Bapak? Jadi tantangan itu memang dari hati ya. Jadi tantangan itu dari hati, di mana ketika mencari keputusan yang terbaik di antara keduanya itu merupakan masalah yang sama-sama benar. Jadi tantangannya di sana. Jadi, mana yang menguntungkan, yang paling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Win-win solution lah begitu Bapak ya. Ya begitu kira-kira. Oke. Apakah selama ini ketika Bapak mengambil keputusan ada tata kelola seperti itu Bapak? Ada tata kelola atau ada jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah terkait kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal seperti itu untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan seperti itu? Baik Pak Maraja, jadi sebenarnya tergantung situasi. Jadi situasi itu masalahnya. Misalnya jika masalahnya biasa-biasa saja, maka langsung diputuskan kalau memang bisa diputuskan hari itu. Kalau masalahnya berat atau melibatkan banyak orang, maka dilakukan identifikasi dulu. Identifikasi masalah dulu, kemudian melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya untuk mengambil keputusan yang terbaik. Tidak jadwal atau terjadwal, tapi biasanya saya membahasnya dengan ketika rapat mingguan dengan guru-guru. Jadi begitu Pak Marajal. Oke. Tentunya dalam pengambilan keputusan selama ini Bapak tidak sendiri ya, seperti itu ya. Tidak sendiri, tetapi mungkin adakah seseorang seperti itu Bapak ya? Ada seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti itu Bapak? Nah, jadi ketika kita mengambil keputusan itu, maka jarang kita bisa mengambil keputusan walaupun kita pimpinan di satu organisasi. Betul. Jarang kita memutuskan secara sendiri. Maka kita mengajak warga sekolah, stakeholder, atau siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan agar semua tidak merasa dirugikan dengan keputusan yang diambil. Jadi banyak yang membantu kita, termasuk stakeholder, warga sekolah, termasuk di sini ada guru, ada wali murid. Jadi begitu Pak Maraja. Komite juga Pak ya dilibatkan, komite sekolah. Oke. Komite sekolah. Baik Bapak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi seperti itu, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik seperti dari pengambilan keputusan yang selama ini Bapak lakukan, terutama di keputusan kasus-kasus dilema etika seperti itu Bapak? Jadi yang namanya keputusan ya Pak Marajal pasti memiliki risiko. Betul. Ada yang berisiko kecil, ada yang berisiko besar. Maka dari itu saran saya atau untuk diri saya sendiri atau untuk organisasi, buatlah keputusan yang paling kecil kemungkinan dampak atau kerugian untuk orang lain. Jadi begitu Pak Marajal. Jadi risikonya itu pasti ada risiko, tetapi ambil yang paling terkecil. Begitu Pak Marajal. Paling bermanfaat lah seperti itu juga Bapak ya. Yang paling bermanfaat untuk orang banyak. Baik. Terima kasih Bapak Lalu Zainuddin Nasir atas waktunya yang
diberikan untuk saya untuk diskusi hari ini. Mohon maaf tidak bisa hadir ke sekolahnya, jadi saya menghubungi lewat virtual seperti itu Bapak. Tidak apa-apa ya, terima kasih banyak. Tidak apa-apa Pak Maraja. Terima kasih Bapak atas bantuannya. Oke, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Oke, terima kasih Bapak. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski